Bos, produk gue paling oke nih. Beda banget sama yang lain. Beli dong. Bodoh amat. Pertanyaan, aduh, nih gue sering banget nih. Ini gue sering banget ketemu sama pedagang, sama pengusaha yang kalau lagi nawarin barang atau produknya dia ada cerita seolah-olah produknya itu udah paling kece, udah paling oke. Pertanyaannya, oke menurut siapa? Menurut lo sebagai pedagang atau menurut pasar? Nah, ini yang harus kita diskusikan hari ini ya. Nah, kali ini gue sharing ya di channel gue nih marketing.id. Gue mau sharing soal bagaimana sih membuat produk yang bisa disukain sama orang dan otomatis laku gitu ya. Nah, oke, sebelum jauh-jauh kita bikin produk, wah nanti biayanya berapa apa segala macam, yang lu mesti pikirin adalah lu pengen bisnis apa dulu nih. Kalau gue sih gitu ya, gue pengen bisnis apa ya. Oh, gue pengen bikin parfum atau gue pengen bikin startup digital Oke, startup digital aplikasi berarti oke, ya gue pengen bikin aplikasi. Pertanyaan keduanya adalah gue nanya ke diri gue sendiri, gue mau jualnya ke siapa ya. Itu dulu, gue mau jualnya ke siapa. Kalau gue mau jualnya ke UMKM atau pengusaha lah, pengusaha menengah sampai pengusaha yang paling kecil yang biasa berjual, yang bisa berjualan online dan lain-lain, atau bahkan offline juga bisa. Oke, gue mau jual ke mereka produknya. Nah, setelah itu gue akan nanya ke mereka, kalian tuh masalahnya apa aja sih. Gue cari tahu dulu masalahnya. Jangan orang kita paksa suruh beli sesuai dengan apa yang kita mau. Nggak bakal, ya bukan nggak bakal sih, tapi lebih susah kita jualnya kalau kayak gitu. Nah, kalau bahasa gini, gue pengen makan nasi goreng ati ampela, lu kasih gue nasi goreng seafood, ya bisa sih gue makan, cuman untuk meyakinkan itu kan sulit. Apalagi dikasih kue tiaw lebih jauh lagi, nah itu nggak nyambung. Makanya kalau gue membiasakan nanya ke mereka nih, pasar gue, masalah kalian tuh apa sih. Oh, kita punya masalah, misalnya kita paling susah sih mas karena kita baru ngerjainnya sendiri ya, CEO ya, Chief Everything Oke, alias semuanya dikerjain, produksi dia, jualan dia, keuangan dia, belanja bahan dia juga. Nah, masih banyak yang kayak gini dan mereka yang pengen gue bantu. Gue udah tahu nih pasar gue, mereka berarti mereka yang pengen gue bantu. Nah, oke, masalahnya apa? Kita kan nggak punya modal mas untuk bayar karyawan apa. Oke, satu. Yang kedua, kita ini mas, saking sibuknya produksi dan jualan karena harus harus kejar target, kita nggak sempat nyatet-nyatet keuangan. Nah, oke, masalah pencatatan keuangan. Yang ketiga, nah kalian tahu nggak stok kalian berapa? Apa gue biasa gue gali itu pertanyaan itu. Nah ini mas, stok tiba-tiba habis aja, makanya kita jarang bisa memenuhi pesanan yang mendadak. Kita harus order dulu karena kita harus belanja dulu. Oke, tiga hal ini yang menjadi masalah dari mereka yang gue tanyain. Nah, pada akhirnya masalah itu gue detailin lagi seperti apa, gue tajemin lagi, gue gali lagi, gue tanya lagi ke mereka, dan gue memilih untuk menyelesaikan masalah mereka yang itu. Kebetulan tiga-tiganya pengen gue selesaikan karena biar mereka nggak kesusahan ya gue pengen ngebantu mereka juga. Ada sisi idealismenya, dan ya pasti gue harus ada sisi bisnisnya juga dong. Setelah gue detailkan masalahnya, gue cari solusinya apa. Nah, gue mikir tuh lama, lumayan lama, semingguan lebih lah. 1 week later. Gue mikir apa yang bisa ngebantu mereka di sini ya. Oke, gue berarti harus bisa bikin aplikasi karena bisnisnya gue pengen jalan di situ. Nah, aplikasi apa yang gue bikin? Gue baru kepikiran nih. Oke, kenapa gue nggak bikin aplikasi bisnis manajemen sistem? Jadi ini bukan marketplace, ini bukan online, cuman sekedar online store, ini bukan aplikasi desain dan lain-lain. Enggak, gue pengen bikin aplikasi bisnis manajemen karena gue melihat berkaca dari masalah mereka itu. Oh ya, masalah pertama mereka ini. Oke, gue combine aja semua 4 pilar bisnisnya, bicara SOP-nya, bicara KPI-nya, bicara keuangan, dan bicara marketing dan sales. Oke, akhirnya gue bikin lah satu solusi. Waktu itu gue bikin, gue pengen bikin namanya Main Jempol aplikasinya. Apa itu Main Jempol? Nanti secara brandingnya gue susun apa segala macam sesuai dengan pasar gue. Nah, tapi bukan itu yang pengen gue bahas. Yang gue lebih pengen bahas adalah abis itu apa kalau udah punya solusi itu. Lu detailin solusinya. Kalau solusinya udah detail, itu akan lebih enak.
ya. Dari masalah mereka, oke, tarik ke sini, ah ini ada yang kurang nggak ya, oh ini begini, oke coba kita bikin, nanti aplikasinya begini, harganya juga jangan terlalu mahal karena mereka juga masih kecil, jadi jangan terlalu mahal, oke kita nanti sewanya per tahun apa gimana. Itu gue diskusiin dengan tim-tim gue. Kalau nggak punya tim ya gue diskusi sendiri, nggak ada masalah dengan hal itu ya, atau kita ngobrol sama orang lain minta masukan, itu juga perlu. Nah, kalau udah didetailin semua masalahnya, solusinya udah didetailin, baru bikin yang namanya mock up atau sampel. Kalau udah punya sampel, coba lempar ke mereka. Misalnya gue udah bikin sampelnya nih, main jempol kayak apa, walaupun masih aplikasi dalam bentuk beta. Nah, gue akan bawa aplikasi itu ke mereka. Coba deh, kalau kamu pakai aplikasi ini bisa menyelesaikan masalah kamu nggak, gitu kan? Kalau masih fungsinya apa sih gua ngetes ke mereka. Jadi kalau masih ada kekurangan dari detailing yang udah kita buat terkait produk sebagai solusi untuk mereka, kita akan ramu terus sampai produk itu benar-benar sempurna. Walaupun nggak mungkin 100% sempurna ya, nggak mungkin 100% sempurna. Karena pasti akan ada development, ada pengembangan dan lain-lain. Nah, kalau sudah dites dan sudah oke semua, baru kita publis. Seperti ini loh aplikasinya, baru lo bikin strategi bisnisnya akan seperti apa, ya. Nah, itu sih kalau gue berpikir nggak bisa lagi trennya lu ngomong produk gue paling bagus, produk gue paling kece, produk gue paling beda. Itu udah nggak kepake di era sekarang. Di era sekarang, kalau lu punya produk, produk lu harus bisa jadi solusi bagi pasar lo. Nah, orang akan beli sesuai dengan penyelesaian masalah yang mereka punya. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa spread the mark for your business and always think about the next strategy. See you and bye-bye.